Rahayu, mugi tansah pinaringan karahayuan kawilujengan karaharjan dumateng kita sedaya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait sedulur papat limo pancer. Di dalam ilmu Jawa ada istilah sedulur papat limo pancer yang meliputi kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan buser. Sedulur atau saudara pertama tentu saja kakak dari sang janin, yaitu ketuban atau kawah. Ketika seorang ibu melahirkan, yang pertama kali keluar adalah ketuban. Karenanya disebut saudara tua. Dia berfungsi sebagai penjaga badan sang bayi di dalam rahim. Saudara kandung yang lebih muda adalah ari-ari, tembuni atau plasenta, pembungkus janin di dalam rahim, di dalam perut ibu yang menyampaikan ketujuan. Begitu bayi lahir, maka ari-ari itu ikut keluar. Ia mengantarkan sampai ke tujuan, yaitu lahir dengan selamat disertai pengorbanan dirinya. Darah adalah saudara dari sang janin. Tanpa ada darah, janin bukan saja tidak tumbuh, tetapi juga akan mengalami keguguran. Saudara yang keempat adalah pusar, atau orang Jawa biasa menyebutnya puser atau udel. Dalam bahasa Jawa kuno, istilah untuk puser adalah nabi. Yang dimaksudkan dengan puser tentu saja tali puser, sedangkan puser sendiri sebenarnya adalah bekas menempelnya tali puser pada perut bayi, dalam rahim, dan ari-ari. Ia sebagai alat untuk menyalurkan adri ibu ke bayi dalam kandungan. Dengan tali pusar itu, bayi mendapatkan pasokan makanan dari induknya. Pusar berfungsi untuk memenuhi permintaan sang jabang bayi. Umumnya, orang menganggap bahwa ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar itu hanya wahana atau alat yang diperlukan untuk pertumbuhan jabang bayi di dalam perut. Begitu bayi dilahirkan, maka semua itu tidak berfungsi lagi. Tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kehidupan. Yang demikian ini merupakan pandangan materialistik, pandangan serba duniawi. Lain halnya dengan pandangan Jawa. Pandangan yang diterima oleh orang Jawa, maksud saya orang Jawa yang mengerti pandangan Jawa, meski beragama apapun tetap mempercayai bahwa dalam hidup di dunia ini, saudara empat itu tetap menjaga, baik masih di kandungan maupun di alam nyata, yang kembali ke anasir-anasir bumi, air, udara, dan api, hanyalah keempat jasadnya. Begitu bayi lahir, jasad saudara empat itu kembali ke asalnya. Air ketuban dan darah dibersihkan begitu bayi dilahirkan. Ari-ari dan potongan tali pusar dipendam. Jasad yang terlahir hidup adalah bayinya, sedangkan secara metafisik, saudara empat kita itu tetap menjaga kita hingga kita mati. Informasi tersebut disusun oleh Rianti Putri Atmaja, akun Facebook ya. Ada informasi lanjutan, kakang kawah, saudara tua kawah, dia keluar dari gua garba ibu sebelum kamu. Tempatnya di timur, warnanya putih. Adi ari-ari, adik ari-ari, dia dikeluarkan dari gua garba ibu sesudah kamu. Tempatnya di barat, warnanya kuning. Getih, darah yang keluar dari gua garba ibu sewaktu melahirkan, tempatnya di selatan, warnanya merah. Puser atau pusar yang dipotong sesudah kelahiranmu, tempatnya di utara, warnanya hitam. Sedangkan yang kelima adalah diri kita sendiri. Untuk informasi ini disusun oleh Roro Kemuning.
akun FB juga ya. Ada yang memaknai juga bahwa sedulur papat limo pancer itu adalah nafsu kita sendiri yang secara umum disebut al-amarah, supiyah, al-mutmainah, al-lawamah. Dan pancernya adalah kita sendiri sebagai kemurnian atau jati diri yang selalu dibayangi 4 nafsu tersebut. Dari keempat nafsu tersebut, hanya nafsu al-mutmainah yang dikatakan nafsu untuk berbuat baik. Akan tetapi perlu kita ingat, itu tetaplah nafsu, yang artinya tidak ada kemurnian di dalamnya. Menurut banyak spiritualis Jawa, nafsu harus dikendalikan atau dikontrol. Namun beberapa spiritualis Jawa juga mengatakan nafsu tidak bisa dikendalikan, hanya bisa disadari. Menurut saya pribadi, pendapat tentang mengendalikan atau menyadari nafsu ini hanyalah soal bahasa penyampaian saja. Yang jelas nafsu tidak bisa dihilangkan. Sesuai dengan konsep dasar meditasi atau samadhi yang saya tahu, bahwa segala bentuk rasa dan keinginan yang muncul tidak bisa kita terima atau kita tolak, hanya bisa menyadarinya. Konsep ini dinamakan nyawang karep dalam ilmu Jawa. Nyawang berarti memperhatikan dan karep berarti keinginan atau nafsu itu sendiri. Sebenarnya ada kidung yang menjelaskan sedulur papat limo pancer. Kidung ini dinamakan Kidung Marmati. Jenengan bisa memahami dari situ juga, atau mungkin menanyakan hal tersebut kepada seseorang yang mungkin Anda percayai mampu untuk mewedhar babakan sedulur papat limo pancer ini. Untuk yang sudah memahami, monggo kita diskusikan, kita sharing agar pemahaman kita bisa saling sinkron, bisa lebih baik lagi. Matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu.